masalahnya karena masalah orang tua sehingga belum menikah juga gitu ya. Ya. Ataupun sudah senior ya. Ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dalam arti masyarakat ya. Saya melihatnya konteks firman Allah ini bukan kepada ayah dan ibu saja, tapi kepada masyarakat secara keseluruhan. Ayatnya mengatakan begini, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Saya tidak akan bahas yang bagian akhirnya ayat yang tadi saya bacakan, hanya awalnya saja. Allah di ayat itu mengatakan wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang masih belum punya pasangan di antara kalian. Artinya kita sebagai masyarakat didorong oleh Allah untuk membantu supaya orang-orang yang belum menikah bisa menikah. Orang yang belum punya pasangan supaya bisa mendapatkan pasangan. Orang yang ogah-ogahan menikah didorong supaya bisa menikah. Jika pernikahan yang dia takutkan itu gara-gara masalah biaya, ayo kita galang bersama-sama biaya untuk membiayai orang yang mau menikah. Jika masalahnya adalah masalah rumah yang belum bisa beli, bisa dibantu bagaimana orang bisa mempersiapkan rumah. Jika dia belum bekerja, ayo bantu supaya dia bisa bekerja, supaya dia bisa segera menikah. Jika dia sudah melakukan semuanya tapi belum mendapatkan jodoh, carikan jodoh untuk dia. Hal-hal yang bersifat penghalang atau yang menjadikan alasan bagi seseorang untuk tidak menikah, ayo kita bersama-sama hilangkan halangan ini supaya orang bisa menikah. Kalau kondisinya adalah karena orang tua, yang mungkin orang tua, saya pernah mengalami ada satu orang termasuk orang yang dekat dengan saya, usia sudah 40 tahun belum menikah. Kenapa kok belum menikah? Karena kondisi orang tuanya ketika dia mau menikah selalu bikin alasan supaya si anak tidak menikah. Terus kita dorong sampai akhirnya dia menikah. Alasannya kalau seandainya orang tua menolak, sebenarnya orang tua di sini dalam kasus yang semacam ini, karena pernikahan adalah suatu hal yang merupakan kebutuhan setiap manusia yang dalam tanda maksudnya secara umum manusia membutuhkan itu yang namanya pernikahan, maka orang tua dalam hal ini diajak bicara, diarahkan supaya bisa membuka pintu dan celah bagi anaknya untuk segera menikah. Jika tetap orang tuanya menghalangi, maka anak bisa melakukan pernikahan tanpa memberitahu orang tuanya. Kemudian pertanyaannya, apakah ini bukan namanya su'ul adab atau kurang ajar pada orang tua? Bukan. Karena di sini orang tua sudah melakukan suatu hal yang menghalangi seseorang untuk melakukan suatu yang merupakan tabiat dan fitrah manusia, naluri manusia untuk mencari pasangan. Dalam hal ini wilayah, kita mengenal ada wilayah seorang ayah kepada anak perempuannya, tapi ketika sang ayah menolak maka jatuh gugur itu wilayah. Saya beri contoh dalam mazhab Ahlul Bait, ketika seorang perempuan gadis mau menikah dengan seorang laki-laki yang dia suka, laki-lakinya datang melamar, ayah si perempuan itu punya wilayah, dia wali seorang sebagai anak gadisnya. Ketika si wali mengatakan, aku nggak setuju dengan si fulan, karena apa? Karena hidungnya mencong misalnya, karena wajahnya misalnya kulitnya hitam misalnya, atau karena wajahnya jelek misalnya. Alasan-alasan yang disampaikan oleh orang tuanya itu bukan alasan yang logis diterima oleh akal manusia yang sehat, bukan alasan yang agamis diterima oleh agama. Maka jika tetap alasan-alasan itu dibuat-buat oleh orang tuanya tanpa ada landasan logis dan agama, maka di sini wilayahnya gugur. Anak itu tanpa izin orang tua boleh menikah. Ini semua marojik dalam Syiah mengatakan boleh menikah dengan cara semacam ini. Loh, apakah tidak kurang ajar pada orang tuanya? Loh, wilayahnya gugur sudah, dia tidak punya perwalian, hak perwalian, gugur. Hak perwalian itu ada jika orang tua melihat, nak jangan nikah dengan ini, ayah tidak setuju. Kenapa? Dia tidak sholat orangnya. Anak gadisnya tetap melangkah, nggak sah itu pernikahan. Karena hak wilayahnya tetap ada. Alasan menolaknya syar'i gitu. Nah, dalam kasus semacam ini ditanyakan, saya berharap yang bertanya tadi Pak siapa? Pak Dedi insya Allah bisa mencari solusi bagaimana supaya bisa mengakhiri masa lajangnya, dan jangan lupa kalau menikah kita diundang nanti insya Allah. Insya Allah, amin. Apalagi laki-laki Ustaz ya. Ya, insya Allah. Laki-laki tidak memerlukan wali gitu ya.